ngerakit yang harusnya benar-benar simple. Meanwhile, Halo semua, jadi hari ini gue hadir lagi. Yang sebelumnya sebenarnya gue udah syuting, cuman harus gue rombak semua karena opening yang sebelumnya itu gue udah syuting. Yang pada intinya ini harusnya kalian bisa lihat di sini dikecilin ya, kayak nggak tahu ditaruh di mana Mas Ate yang edit. Jadi gue di situ jelasin intinya adalah gue mau ngerakit PC dengan tema warna putih semua. Jadi di sini lo bisa lihat ada ramai putih punyanya tim. Terus coolingnya sayangnya ini kok ini black version? Enggak, putih. Ah benar. Emang kotaknya itu? Jadi kotak ini. Jadi punya hero gold, di belakangnya tulisannya white, depannya tulisannya black. Jadi tapi ini yang white. Terus Mobo juga B650 yang Creator Editions. Ini juga warna putih. Jadi sebenarnya punya Gigabyte. Mereka mengambil seri ini tuh yang memang warna putih. Dan untuk ini juga kita menggunakan Aero. Jadi semuanya warnanya putih, casingnya putih, semuanya putih. Nah cuman waktu itu udah diproses dalam pembuatan. Cuman tiba-tiba nanti ada footage CCTV. Nah ini kalian bisa lihat, ya itu si Wingko tiba-tiba keluar asap. Nah jadi tadi gue udah bilang, kalau misalnya mau dicoba, tapi harusnya ini tetap Wingko juga yang rakit. Tapi gue coba bantuin Wingko lah sedikit. Dia sebagai right hand man-nya gue untuk urusan perakitan di TLM. Jadi gue coba apakah nanti kebakar lagi atau enggak. Kalau misalnya kebakar lagi, ya mungkin memang gue nggak ditakdirkan untuk memiliki suatu PC yang semuanya itu berwarna putih. Mungkin nextnya bakalan ada yang dimana gue bakal nge-build warna pink buat bini gue, cuman kayaknya bukan Mobonya nggak mungkin warna pink, cuman ya gue mau coba aja bikin kayaknya cukup menarik dengan warna pink dan dalamnya mungkin diisi jeroan macam-macam kayak pernak-pernik. Tapi untuk spesifikasi kita pakai 4060 Ti, terus ada 7700X, 7700 biasa yang harusnya udah more than capable, walaupun menurut gue kalau kalian menggunakan 4080, 4090, idealnya menggunakan X3D, apalagi kalau kalian di resolusi yang lebih rendah. Di resolusi lebih tinggi juga sebenarnya masih berguna juga X3D. Dan karena ini menggunakan 4060 Ti, itu suara apa? Tong sampah katanya Satya. Jadi 4060 Ti harusnya masih aman menggunakan 7700, mau di 1080, 1440 atau di 4K. Ya aman di 4K juga karena adanya DLSS 3. Jadi itu aja. Di sini baru kita mulai ngerakit yang harusnya benar-benar simple. Ada rasanya lama-lama ya. Buka dulu. Selesai tugas saya. Oh enggak, kasih deh tambahan biar si Wingko PR lebih sedikit. Gua masukin RAM. Karena si Wingko sekarang lagi ngurusin listrik dia. Kita bakalan pindah kantor. Jadi set ini bakalan berubah nanti, harusnya next time ketemu gua lagi. Atau ketemu gua lagi on cam. Harusnya udah berubah setnya. Sama untuk casingnya buat yang tapi harusnya kalian semua udah pada tahu sih itu casingnya apa. Itu Hype ya, itu yang G40. Menurut gue salah satu casing paling menarik ya. Mungkin gue pribadi juga akan menggunakan ini kalau penggunaan casing pribadi gue tidak unik, dimana gue harus menggunakan 2 VGA. Dan kalau gue nggak dalam proses itu, kemungkinan besar gue mungkin menggunakan height, tapi bukan yang seri ini ya, yang seri Y60 yang bentuknya agak kotak. Ini tuh yang Y40, emang lebih manis ini sih.
kalau kalian nyari yang lebih simple dan lebih apa ya, bisa dibilang lebih kecil mungkin dibandingin yang G40. Dan gue mungkin akan upgrade juga kalau ada casing yang kita lihat di Computex kemarin. Jadi kalau misalnya untuk cable routing itu udah semuanya lewat belakang, yang termasuk dari Mobonya. Nah sayangnya kan ini enggak. Tapi gue harap sih kita bisa secepat mungkin dapat dari Gigabyte. Gue udah sempat bahas kemarin, kita pengen banget nyobain kalau mereka udah bisa mengirim hasil yang sudah final. Karena yang waktu di Computex kemarin itu masih lebih kayak konsep. Nah itu yang gue pengen sih, coba nge-build sendiri sesulit apa dan apakah sulit atau semudah apa bikin dengan hal dimana semua kabel itu di belakang dan rigidity untuk casing itu seperti apa. Tapi gue harap sih lebih banyak case manufacturer yang akan menggunakan hal tersebut sih. Gue harap ke depannya, biar kita nggak perlu motong-motong sendiri. Karena gue takutnya kalau kita motong, jadinya nggak rigid case-nya. Jadi sini udah tugas gue ya. Karena mayoritas tuh yang diperluin cuman ini doang. RAM, CPU, storage gue belum masukin, sama GPU. Harusnya sih cuma itu doang. Ntar PSU kita paling terakhir kita masukin biar itu PR Wingko. Karena jari gue tuh gede-gede, jadi agak sulit untuk cable routing. Jadi ya paling kita cut di sini dulu. Ya, jadi buat yang belum tahu, gue juga baru ngeh sih, gue lupa ya. Jadi sekarang mayoritas sudah nggak perlu baut. Jadi di sininya tuh cuman pakai clip kayak gini, lo turunin, lo taruh. Nah, mungkin banyak manufacturer juga yang kemarin kita lihat di Computex itu jadi isu. Pak Benny sempat bahas ke gue juga. Dan gue baru ngeh. Jadi pressure plate yang untuk di sini itu non issue. Cuma pada saat di atas yang untuk cooling, terutama kalau kalian menggunakan Gen 5 ya, itu kan sangat-sangat penting ya. Pressure plate-nya ini atau pressure apa sih namanya? Tekanan untuk ke SSD-nya, terutama kalau Gen 5 itu ya semakin tinggi pada saat kalian nge-read atau kalian writing terutama, itu bisa lebih tinggi atau pada saat dia ngakses atau ya read. Kalau dianya ini non screwable atau nggak pakai screw atau nggak pakai baut, takutnya gue adalah ya itu tadi yang kemarin Pak Benny bilang dan pertanyakan ke gue adalah takutnya pressure itu nggak cukup, jadinya heat transfer itu nggak terjadi dengan baik. Nah makanya gue lebih senang kalau kita masih menggunakan baut yang ada di sini. Terus setidaknya untuk bagian atasnya deh. Kalau bagian ini sih gue no issue sama sekali ya. Gue senang banget dengan sistem kayak gini biar gue banyak banget baut SSD yang hilang. Nah ini gue senang sih dengan sistem kayak gini mereka masih menggunakan baut. Walaupun memang nggak lebih mudah untuk diinstal daripada kalian misalnya cuma menggunakan lock atau socket yang cuma diputer doang. Nah itu gue takutnya pressure-nya memang nggak cukup. Nah jadi ini menurut gue sangat-sangat aman. Walaupun ya untuk build ini gue nggak menggunakan Gen 5 juga. Tapi gue senang kalau mereka masih menggunakan sistem seperti ini. Terutama untuk yang di Creator Edition. Dan jangan lupa, untung gue ingat ya, jangan lupa ini dilepas. Baru install SSD. Pintar ya gue ya, menyadari langsung. Biasanya pas udah jadi PC-nya baru gue inget biasanya atau gue sadar. Dan terutama SSD, orang nggak banyak yang ngecek suhu SSD. Oh sama buat kalian yang kadang nanya, kayak misalnya contohnya apa ya? Oh ini, jadi kan tadi SSD yang gue pakai itu ininya stikernya nggak ada. Tapi tenang aja, mayoritas dari semua SSD yang kalian lihat yang ada stiker ininya, ini juga mampu untuk heat transfer kok. Jadi nggak perlu kalian buka. Dan mayoritas pada bilang juga di sini kalau ininya dilepas, biasanya garansi kalian itu hilang. Jadi kalian nggak usah lepas karena memang itu dipakai memang untuk heat transfer juga. Jadi nggak masalah yang stiker seperti ini yang ada di SSD kalian nggak harus dilepas. PC putih Gigabyte ini bisa kalian beli di Nvidia Official Store. Linknya ada di deskripsi guys. Ini kalau berasap lagi, ya berarti emang nggak diberkati. Kemarin gini juga ya? Enggak.
Oh langsung. bes gitu. Ya, udah selesai kontennya. Oke, jadi PC udah jadi. Gua masih William itu jadi kemarin udah coba nyari alasan kenapa bisa kebakar itu. Pertama sih, isunya sih paling mungkin ya menurut gue sih sama si William itu kayaknya dari grounding deh yang jadi isu. Karena kita udah ngecek semua itu nggak ada isu sama sekali. Karena pasti banyak banget dari kalian yang bilang, oh itu adalah masalah pin RGB-nya dan segala macam. Itu juga udah dicek, itu nggak ada masalah sama sekali. Dan memang yang kebakar itu dari AIO-nya yang sebelumnya. Nah gue takutnya memang ada isu sama pin yang di belakangnya yang bikin short dan akhirnya jadinya seperti itu. Karena yang lainnya nggak ada isu sama sekali, semuanya masih hidup. Dan Will, ini mobonya masih sama kan? Masih. Iya, jadi semuanya itu masih sama, yang dirubah cuma AIO-nya doang. Jadi mungkin kemungkinan besar sih isunya lebih di sana. Dan ini kita sekarang udah jalan normal semuanya. Dan harga untuk AIO-nya buat kalian yang mungkin tertarik itu antara 800 sampai 900-an. Kayaknya kita nggak bisa mendapatkan harga mendekati itu untuk yang memiliki Infinity Mirror Effect ya. Karena ini menurut gue cukup menarik, apalagi untuk warna putih. Dan untuk masalah fan-nya juga gue cukup kaget, kayaknya pressure-nya juga tinggi banget ya. Ini untuk, karena kalau kita ngeliat dari sini, fan-nya kan cukup padat. Berapa bit harganya? 1,1. Oh 1,1 harganya untuk AIO-nya. Dan pressure-nya juga sangat tinggi untuk fan bawaannya. Jadi kayaknya kita nggak perlu ganti fan-nya, cuman mungkin agak lebih bising. Terutama kalau kalian membandingkan misalnya dengan Noctua ya, yang sebenarnya udah bukan perbandingan yang adil. Tapi gue ngerasa sih ini static pressure-nya sangat-sangat baik. Di sini gue bisa ngerasa kalau hampir small fin aja nggak ada dampaknya sama sekali di sini. Terus untuk overall build-nya warna putih, dan kalau kalian pengen kita coba ngakalin untuk warna yang lain, kita coba usahain. Sama mungkin bakalan kedepannya kita bakalan bikin konten masalah troubleshooting supaya kalian yang mungkin menemukan isu yang kurang lebih mirip sama apa yang kita alami, kita akan bikin kontennya dan kita coba urutin dari awal. Nanti bakalan ada kontennya sebentar lagi yang akan rilis suatu PC yang habis dari dibawa flight dan sampai Indonesia itu nggak bisa hidup, dan sebelumnya itu hidup. Jadi itu yang bakalan nextnya bakalan kita bikin, dan journey-nya kita untuk membenarkan atau mencari atau menemukan solusinya itu bakalan kita bikin kontennya. Jadi sekian build untuk hari ini yang sebenarnya dibuild oleh si William juga. Gua tadi cuma naro beberapa hal doang kayak cuman RAM dan lain-lain. Kita ketemu lagi di next bit.